Perkenalkan, nama saya Uung Harun Harasid sebagai guru PAI di SDN 050 Cibiru, Kota Bandung, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang insya Allah akan mempraktekkan materi seputar surah Al-Asr di kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Gimana, masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Sekarang kita bertemu lagi dengan Bapak, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Aku yang soleh-soleha, alhamdulillah kalian sekarang bisa bertemu lagi dengan Bapak, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang mana mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat dalam apa? Belajar. Dan mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Namun sebelum masuki ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Siapa yang hari ini tidak masuk? Satu Angga kenapa sakit? Angga tidak masuk dikarenakan sakit. Angga. Siapa lagi? Fikri kenapa? Sakit kaki. Kaki dia. Kenapa? Gara-gara poli. Siapa lagi? Berarti yang tidak masuk hari ini ada 3 karena ya depan orang ya. Kanaya. Inaya. Siapa? Inaya ya. Inaya Sakti Cahya ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersama-sama kembali belajar dengan kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, pertemuan kali ini yaitu seputar surah Al-Asr. Ya. Pada pelajaran ini yaitu seputar senangnya membaca kisah surat Al-Asr. Sebelum dibahas ya, mengenai surah Al-Asri, siapa di sini yang sudah hafal surah Al-Asri itu? Siapa? Alhamdulillah. Coba Bapak mau mendengar kalian semuanya membaca surah Al-Asri. Yuk kita sama-sama baca surah Al-Asri. Dari ta'awudz, basmalah, kemudian baca surah Al-Asrinya ya. Siap?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, kalian sudah hafal semuanya, cuman nih dalam pelafalan makhorijul hurufnya masih kurang ya. Kemudian cara waqafnya masih kurang. Nah, sekarang Bapak akan mencontohkan, Bapak membaca satu kali, kemudian kalian ikuti ya. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wal asr. Wal asr. Itu ayat yang keberapa? Satu. Ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Iya, bagus. Itu ayat yang keberapa? Sekarang ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siap? 2, 3. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah nih, membaca Al-Quran itu beda dengan membaca Quran, ya, betul? Nah, karena membaca Al-Quran itu harus diperhatikan makhorijul hurufnya atau tempat keluar huruf, seperti hamzah sama ain. Beda cara melafalkannya. Kalau hamzah pakai baris kasroh i, pakai baris domah u. Beda dengan ain. Ain pakai patah a, pakai kasroh ai tuh, pakai domah o tuh. Beda kan? Ain o. Coba ulangi kemudian dalam melafalkan huruf H sama H besar beda ya. Nah, kalau huruf H kecil H, coba H, 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 beda dengan H besar H, tidak kah? H, bukan begitu ya. Nah itu. Nah, kembali kepada yang tadi. Yang pertama, ayat yang pertama pada surah Al-Asr itu kalimatnya apa? Wal asri.
wal asri. Ini huruf apa? Ain. Ya, jadi jangan dibaca wal asri, salah. Tapi harus wal asri. Ini huruf apa? So. Ya. Bukan sa tapi so. Maka dibacanya wal asri. Ulangi. Wal asri. Bagus. Ayat yang keduanya, coba baca. Ayat yang keduanya apa? Hus, jangan. Hus. Ada getaran. Hus. Innal insana lafi hus, jangan. Itu mah tidak dengan buah dan kucing. Innal insana lafi husrin. Innal insana lafi husrin. Kalau diwakafkan lafi husrin. Lafi husrin. Ulangi. Innal coba dari ayat pertama. Wal asri. Dua kokkan. Lagi. Wal asri. Wal asr. Semuanya semangat. Wal asr. Lagi. Wal asr. Bagus. Yang kedua. Ayat yang ketiganya, coba baca. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Ulangi. Illal ladina amanu wa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Nah, ya. Coba dibacanya dari sini sampai sini. Coba. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Baca. Perlu kalian ketahui bahwa surah Al-Asri itu
merupakan surat yang ke-103. Jadi surah Al-Asri merupakan surat yang ke-103. Nah sekarang Bapak pengen tanya, surat Al-Asri itu tergolong surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Coba Bapak mau nanya, kenapa disebut surat Makkiyah? Ayo, kenapa surat ini disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di mana? Ayo. Nah, karena diturunkannya di kota Makkah. Kalau yang tergolong surat Madaniyah, karena surat tersebut diturunkan di kota Madinah. Nah, kalau surah Al-Asri ini tergolong surat Makkiyah, ya, karena diturunkan di mana? Di kota Makkah. Tuh. Kalian sudah tahu kan, paham sekarang? Surat Al-Asri merupakan surat yang ke-103. Kemudian surat Al-Asri tergolong golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Nah sekarang kalian perlu mengetahui apa isi kandungan surah Al-Asri. Namun sebelum ke sana perlu kalian perlu tahu arti dari surat Al-Asri. Yang pertama, wal asri, yang artinya demi waktu atau demi masa. Demi waktu atau demi masa. Ayat yang kedua artinya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Nah, berarti yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud manusia yang rugi itu adalah manusia yang tidak bisa mengefektifkan waktu, yang tidak bisa mengolah waktunya dengan benar, sehingga orang tersebut akan tergolong orang yang rugi. Makanya, nah sekarang kalian waktunya sekolah, waktunya untuk ngaji di madrasah, ngaji, ya. Waktunya istirahat, pakai untuk istirahat. Waktunya untuk main, pakai main. Jangan main di waktu dipakai apa? Lihat di Google, dipakai apa? Lihat TikTok apa tuh? Nah, tahu kalian, jangan TikTok kan? Atau yang suka buka kayak Facebook kan? Facebook apa? Facebook. Nah, kayak gitu ya. Jangan dipakai waktu itu disia-siakan ya. Jangan. Tapi harus benar-benar dimanfaat supaya tidak apa? Bagus, supaya tidak rugi. Ya. Ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini ada pengecualian dari Allah. Yang tidak akan digolongkan orang yang rugi itu terkecuali satu orang-orang yang beriman. Iman kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Esa. Kalian mesti tahu nggak lagu Allah Maha Esa? Masih ingat waktu TK? Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata. Betul kan?
Salah. Enggak ada. Enggak apa-apa ya. Dulu waktu Pak Harun ada itu Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, pemberi kita telinga dan mata. Ya, gitu. Nah, terkecuali orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dan orang-orang yang beramal soleh, orang yang senantiasa memberikan kebaikan, ya, orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Ya, di sini ada yang suka masih melawan sama orang tua, ada gak? Ada gak? Enggak. Nih, kalau minta jajan ke mama atau ke papa, ma minta jajan, gak ada, jangan nangis. Kalau gak ada, kok berarti mama dan papa lagi bokek, bokek. Lagi tidak punya betul kan? Bokek, ya. Lagi tidak punya jangan nangis. Apalagi marah-marah, wah, mau bokek wae, mau duit. Nah, jangan, ya. Itu ada waktunya mama dan papa punya uang, ya boleh. Nah, kalau lagi nggak punya uang, kalian jangan maksa. Kalau disuruh sama mama atau papa, harus apa? Harus mau, harus nurut. Neneng pameser ke tarasi. Iya mama silakan ambil uangnya. Berangkat kemana? Ke warung lah. Ya, masa ke toko obat. Ya, ke toko obat. Dok, beli terasi. Diusir ya. Nah, kalau beli terasi kemana? Ke warung. Nah itu tandanya anak yang soleh-solehah. Ketika disuruh sama kedua orang tua, dia selalu apa? Nurut. Ketika berbicara ketika berbicara dengan bahasa yang santun, yang sopan, ya itu. Nah, kemudian kalau kalian punya adik, siapa nih yang punya adik yang suka dinangisi? Ayo. Adik bawa makanan, direbut makanannya, wah sampai nangis. Siapa ayo? Ayo. Kamu suka gak? Jangan. Oh kamu punya adik. Jangan. Nah, kalau kamu punya kakak, jangan mentang-mentang jadi adik, wah serba di apa? Suka diogoh ya? Adiknya sama. Kalau gak punya kakak, apa ya? Itu. Ya, berbicara dengan yang santun. Siapa sih yang suka membentak sama mama atau papa? Gak ada ya? Gak ada. Ya. Siapa yang di sini kalau sekolah, waktunya sekolah, waktunya ngaji, waktunya main, waktunya istirahat. Siapa yang suka teratur waktunya, mengatur waktunya? Alhamdulillah. Begitu. Ya, harus begitu. Jangan waktunya sekolah tidur. Waktunya ngaji mama ngantuk tidur. Waktunya main, main cepat. Ya. Nah, kita itu harus benar-benar bisa mengatur waktu supaya kita tidak tergolong orang yang rugi. Mau jadi orang yang rugi? Gak mau lah ya, pengennya jadi orang yang beruntung. Karena keberuntungan itu identik dengan orang yang sukses. Suksesnya yang dijamin oleh Allah, sukses dunia dan akhirat. Ya. Kemudian orang yang senantiasa saling menasihati dalam hal kebaikan, dalam perkara yang hak. Kalau ada orang misalkan yang suka berbicara kasar, kita apa nasihati? Jangan ngomong itu, ngomong itu kasar. Ya, gitu.
Jangan, harus berbicara dengan yang sah. Ada orang yang suka ngebully. Nah, kalau ada orang yang suka ngebully, nasihatin, jangan ngebully itu dosa, nanti dimarahin sama Allah. Nah, kalau orang yang suka ngebully pasti akan jauh sama teman. Watawasau bis sabr. Dan orang yang senantiasa menasehati dalam perkara kesabaran. Ya, kesabaran. Karena apa? Hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari ujian. Ujian dari siapa? Dari Allah. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Gak mungkin senang selamanya. Gak mungkin sedih selamanya. Nangis. Ini siapa nih? Sakila. Nah, Sakila suka nangis Kak. Pasti ya kadang-kadang cuma enggak seru. Waktunya nangis. Misalkan mau duduk, ada apa di sini? Dicubit sama apa? Sama semutnya yang nakal, yang Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah membahas yaitu seputar surah apa? Al-Asri. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan. Sekarang Bapak mau nanya ya. Surat Al-Asri termasuk surat yang keberapa? Surat yang ketiga. Bagus. Surat Al-Asri diturunkan di kota mana? Orang yang tidak pandai mengatur waktu akan termasuk orang yang rugi. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang yang saling menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran itu akan digolongkan orang yang beruntung. Untungnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum Bapak duduk, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berdoa dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sip, bagus.